Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Faras Amanda dengan NPM 2205 1080 1009. Nah, saya berasal dari Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi dan Analisis Landscape dengan judul Geomorfologi Bentuk Lahan Gunung Berapi Vulkanik. Sekian. Bentuk lahan gunung api vulkanik adalah berbagai macam bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Aktivitas ini meliputi erupsi magma, aliran lava, piroklastik, dan material vulkanik lainnya yang membentuk struktur dan morfologi khas di sekitar gunung api. Beberapa bentuk lahan gunung api vulkanik yang umum yaitu yang pertama, ada stratovolcano atau gunung api strato, memiliki ciri berbentuk kerucut dengan lereng yang curam. Proses pembentukannya terbentuk dari lapisan lava, abu vulkanik, dan material piroklastik yang berlapis-lapis akibat erupsi eksplosif dan efusif. Contohnya seperti Gunung Merapi di Indonesia dan Gunung Fuji di Jepang. Yang kedua, ada gunung api perisai. Gunung api ini dengan memiliki lereng landai yang terbentuk dari aliran lava basaltik yang cair dan menyebar luas. Memiliki ciri yaitu bentuk landai seperti perisai, lereng sangat rendah, terbentuk dari lava basaltik yang encer. Nah, proses pembentukannya yaitu terbentuk dari erupsi efusi atau non-eksplosif dengan lava yang cair mengalir jauh dari pusat erupsi, membentuk lapisan-lapisan lava yang luas dan bertumpuk. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Yang ketiga, ada gunung api kaldera, yaitu cekungan besar yang terbentuk akibat runtuhnya bagian atas gunung api setelah erupsi besar atau pengosongan magma di bawah permukaan. Memiliki ciri yang pertama, berbentuk cekungan lebar dengan diameter beberapa kilometer. Yang kedua, dinding curam mengelilingi cekungan. Yang ketiga, sering diisi oleh danau atau kawah. Proses pembentukannya, yang pertama, terjadi erupsi eksplosif besar yang mengeluarkan magma dalam volume besar. Yang kedua, ruang magma di bawah gunung api kosong menyebabkan bagian atas gunung api runtuh. Dan yang ketiga, terbentuk cekungan besar atau kaldera. Contoh gunung apinya yaitu kaldera Toba yang berada di Indonesia. Yang keempat, ada kubah lava. Struktur vulkanik berbentuk kubah atau gundukan yang terbentuk dari lava kental yang mengalir perlahan dan membeku di dekat lubang erupsi. Memiliki ciri yang pertama, berbentuk kubah atau gundukan kecil di sekitar kawah. Yang kedua, terdiri dari lava kental atau biasanya andesitik atau riolitik. Yang ketiga, pertumbuhannya melambat dan sering disertai dengan letusan kecil atau keruntuhan. Nah, proses pembentukannya yang pertama, magma kental keluar dari lubang erupsi. Yang kedua, lava tidak mengalir jauh karena kekentalannya, sehingga menumpuk di sekitar lubang erupsi. Yang ketiga, lava membungkus secara bertahap, membentuk kubah. Yang kelima, ada gunung api kerucut cinder atau cinder cone. Gunung api kecil berbentuk kerucut yang terbentuk dari akumulasi material piroklastik seperti abu vulkanik, skoria, dan bom vulkanik. Memiliki ciri yang pertama, berbentuk kerucut simetris dengan lereng curam. Yang kedua, tinggi biasanya tidak lebih dari 500 meter. Yang ketiga, terdiri dari material vulkanik lepas atau tidak padat. Yang keempat, memiliki kawah kecil di puncaknya. Proses pembentukannya yang pertama, terjadi erupsi eksplosif yang melontarkan material piroklastik ke udara. Yang kedua, material tersebut jatuh dan terkumpul di sekitar lubang erupsi membentuk kerucut. Yang ketiga, aktivitas vulkanik biasanya berumur pendek. Yang keenam, ada gunung api Mar. Gunung api yang terbentuk dari ledakan phreatomagmatik, yaitu interaksi antara magma dan air tanah atau air permukaan, menghasilkan kawah vulkanik berbentuk lingkaran. Memiliki ciri yang pertama, berbentuk kawah dengan dinding curam. Yang kedua, ukuran relatif kecil dibandingkan kaldera. Yang ketiga, sering diisi oleh danau kawah. Yang keempat, tidak memiliki kerucut vulkanik yang signifikan.
Proses pembentukannya yang pertama, magma naik ke permukaan dan bertemu dengan air tanah atau air permukaan. Yang kedua, terjadi ledakan phreatomagnetic yang menghancurkan batuan di sekitarnya. Dan yang ketiga, terbentuk kawah melingkar dengan dasar yang mendalam. Yang terakhir, ada daratan tinggi lava. Daratan luas yang terbentuk dari aliran lava berulang-ulang yang menyebar di area yang luas. Memiliki ciri yang pertama, permukaan relatif rata atau bergelombang. Yang kedua, terbentuk dari lava basaltik yang cair dan mudah mengalir. Yang ketiga, ketebalan lava bisa mencapai ratusan meter. Proses pembentukannya, yang pertama, magma basaltik cair keluar melalui retakan atau celah di kerak bumi. Yang kedua, lava mengalir secara berulang-ulang dan menyebar di area yang luas. Dan yang ketiga, setiap lapisan lava membeku dan menumpuk membentuk daratan tinggi. Jadi, proses-proses vulkanik ini tidak hanya membentuk gunung api itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi bentuk lava di sekitarnya melalui erosi, sedimentasi, dan perubahan struktur geologi. Bentuk lahan vulkanik memiliki karakteristik yang unik dan sering menjadi objek studi penting dalam geologi, geografi, dan ilmu lingkungan. Sekian dari video saya. Selamat menonton semuanya. Dah.